Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Kulsum Hayati. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai Power Automate. Mempersingkat proses pengiriman informasi dengan salah satu fitur andalan dari Microsoft yaitu Power Automate. Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu, ini adalah Outlook saya. Pada bagian send item, nah ini bisa diperhatikan ya Bapak Ibu, saya pada waktu yang lalu mengirimkan sebuah email yang sama atau identik kepada seluruh peserta online course for upgrading SDL and teacher competence. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah ini ya. Ini menunjukkan bahwasannya email ini dikirimkan menggunakan Power Automate. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati email yang saya kirimkan, itu emailnya sangat personal ya, karena saya menyebut nama Bapak Ibu semua di dalamnya. Nah, bagaimana cara bisa membuat email seperti ini? Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bapak Ibu, ini juga sebuah contoh yang baru saja saya kerjakan tadi malam. Mungkin kalau Bapak Ibu membuka email, akan menerima sebuah informasi melalui email yang terkait dengan personalisasi nama dan juga alamat email. Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk membuka Power Automate, silakan Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu informasi apa yang akan dipersonalisasi melalui email nanti. Sebagai contoh, ini ya, saya akan mengirimkan konfirmasi nama dan juga alamat email, sehingga datanya di sini adalah data nama dan juga alamat email. Seperti email melalui Outlook yang sudah diterima Bapak Ibu tadi malam. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan Microsoft Office 365 Power Automate? Langkah pertama yaitu silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam portal Office 365 ya, portaloffice.com. Sehingga nanti akan menemukan titik 9 yang ada di pojok kiri atas. Kalau kita klik titik 9 tersebut, nanti akan muncul aplikasi yang ada di Microsoft Office 365. Nanti silahkan cari Power Automate. Nah, kalau belum muncul di sini, silahkan klik All Apps. Bapak Ibu, setelah kita tekan All Apps, maka nanti akan terlihat banyak sekali fitur dari Microsoft Office 365 ini. Silahkan pilih Power Automate ya. Bapak Ibu, silahkan file Excel tadi di-upload terlebih dahulu di OneDrive kita. Ini sebagai contoh adalah file Excel pendaftaran online course for upgrading SDLN teacher competence yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam aplikasi Power Automate ya. Jadi silahkan ditekan titik 9, kemudian pilih Power Automate. Bapak Ibu, setelah memasuki aplikasi Power Automate ya, seperti ini ya menu-menu yang ada di dalamnya. Langkah pertama kita tekan Create, kemudian Instant Flow. Setelah menekan Instant Flow, kita akan melihat kotak dialog ini. Nanti silahkan pilih Manually Trigger a Flow. Setelah kita tekan Instant Flow, maka nanti akan ada pilihan di kotak dialog seperti ini. Silahkan pilih Manually Trigger a Flow.
Nah, di sini kita sudah akan memulai langkah-langkah flowchart dari pengiriman yang akan kita lakukan ya. Setelah kita tekan manually trigger a flow, pada langkah selanjutnya akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah menekan manually trigger a flow akan muncul pilihan type of user input. Silahkan pilih yes or no ini, kemudian tekan tanda plus new step di bawahnya. Bapak Ibu, di langkah selanjutnya silahkan pilih Excel, kemudian pilih list row present in a tabel. Bapak Ibu, setelah memilih list row present in table, silahkan selanjutnya, action selanjutnya adalah memilih Excel online. Bapak Ibu, di bagian ini nanti silahkan klik gather row, kemudian diisi location, document library, file, table, key column, dan juga key value. Nah, di sini nanti location ini isinya OneDrive ya. Dokumen library-nya juga OneDrive. Kemudian file Excel-nya diambil dari file yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian juga tabelnya, ada informasi tabel di sana. Dan juga key column dan key value-nya ini email. Setelah menyelesaikan ini ya, Bapak Ibu, di gather row, silahkan langkah selanjutnya adalah add an action. Nah, pada langkah selanjutnya ini, choose an action, pilihlah email, kemudian pilih yang ini, send an email V2. Setelah memilih send a email V2, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Di sini nanti kita akan mulai personalisasi pengiriman email ini sesuai dengan alamat email masing-masing. Bapak Ibu, di sebelah bawah ini ya, ada add dynamic content. Nah, kepadanya ini adalah kepada alamat email yang ada di dalam kotak Excel tadi. Sehingga Bapak Ibu pilih saja dynamic content ini email. Nanti akan menuju Excel pada kolom email yang sudah tersedia di sana. Bapak Ibu, dynamic content yang saya siapkan di Excel tadi ada 3, yaitu nomor, nama, dan email. Nah, disinilah yang akan kita gunakan untuk mempersonalisasi pada saat kita mulai menulis body text ya. Di sebelah to ini tadi kan kepada ini kita milih dynamic contentnya email, kemudian subjeknya ya kita tulis aja ya subjeknya. Tadi malam saya berikan email itu uji coba Power Automate untuk pelatihan. Kemudian saya mulai menulis ini di body emailnya, halo selamat malam Bapak Ibu, nanti akan tertulis Bapak Ibu sesuai namanya masing-masing. Di sini klik dynamic content ini pada bagian nama. Dan seterusnya kalau nanti menuliskan email, diklik pada bagian email ini. Bapak Ibu, setelah lengkap kita menuliskan email, seperti misalnya ini ya, halo selamat malam Bapak Ibu, namanya saya personalisasi, kemudian saya menerima informasi tentang alamat email Anda ini, saya ambil alamat emailnya dari dynamic content, kemudian terima kasih Bapak Ibu, nah, saya tulis lagi dari dynamic content sesuai nama masing-masing, sampai bertemu besok, terima kasih. Selanjutnya, silahkan tekan save ya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan email yang akan dikirimkan dan menekan save, kemudian silahkan tekan tes yang ada di sebelah kanan atas. Langkah berikutnya yaitu test flow. Silahkan diklik pada I will perform the trigger action, kemudian save and test. Setelah test flow, kita tekan, kita klik ya, kemudian akan muncul run flow ini, yes atau no ya, kita
aktifkan yes, kemudian run flow. Bapak Ibu, setelah kita run flow ya, maka nanti akan muncul tanda seperti ini. Ada informasi bahwasanya your flow run successfully started. To monitor it, go to the flow run page ya. Nanti silahkan ini diklik done. Bapak Ibu, seperti ini ya informasi waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman informasi tersebut. Ini sedang berjalan 16 detik ya. Nah, di sini terlihat bahwasanya your flow run successfully. Berarti langkah-langkah yang saya lakukan tadi sudah berhasil. Pengiriman itu terlaksana dalam waktu 2 menit ya. Apply to each ya, diterapkan untuk masing-masing atau terkirim kepada email masing-masing. Tadi ada sekitar 70 peserta itu dalam waktu 2 menit. Jadi saya tidak perlu menuliskan satu persatu nama Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan email dari saya. Cukup menggunakan Power Automate ini, maka informasi yang saya sampaikan bisa terkirim kepada 70 peserta yang mendaftar pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi berbagi informasi pada hari ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa mempermudah dan memperlancar pekerjaan Bapak Ibu semua dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sampai bertemu kembali pada konten berikutnya. Terima kasih.